Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan hadirat dimana Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa SDT Ar-Rahmah TV, dimana Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Ramadan yang keempat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita, menerima puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, tahajud kita, dan insya Allah kita akan berkumpul di janahnya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada satu tema yang menarik yang ini menjadi perhatian kita bersama sebagai umat Islam, bahwa saat ini umat sedang terjangkit fitnah ini. Saat ini umat sedang kronis. Saat ini umat sedang terjadi sebuah penyakit yang itu harus kita basmi bersama, yaitu penyakit hasad atau dengki. Karena dari penyakit inilah gugur amal-amal terbaik kita. Dari penyakit inilah terjadi saling membunuh. Dari penyakit inilah orang saling membenci. Dari penyakit inilah Allah mencabut rahmatnya di dalam tubuh umat ini. Hakikat hasad yang disampaikan oleh Syekh Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafas, beliau mengatakan, "I'lam annahu la hasada illa ala ni'mah." Kebanyakan orang yang sedang terjangkit hasad ini, dia iri melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Fa idza na'amallahu ala akhika bi ni'matin falaka fiha halatain. Kalau kita melihat ada kenikmatan, ada kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita yang lain, maka kita minimal ada dua keadaan. Yang pertama adalah antakrahu tilka ni'mah wa tuhibbu zawaliha. Kamu membenci nikmat yang sedang diberikan Allah kepada saudara kita, dan engkau bahagia ketika nikmat itu dicabut dari saudara kita. Wa hadhil halatu sama hasadan, dan ini dinamakan hasad. Fal hasadu hadduhu karahatun ni'mah wa hubbuz zawaliha anil mun'im alaihi. Jadi hasad itu hadnya, kedudukannya adalah ketika kita membenci kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, dan kita bahagia ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, alla tuhibbu zawaliha wa la takrahu wujudiha. Engkau tidak membenci atau engkau tidak suka ketika sebuah kenikmatan, sebuah kekayaan atau sebuah harta yang dimiliki oleh saudara kita, dan kita tidak membencinya, dan kita mengetahui itu. Walakin tashtahi li nafsika misluha. Akan tapi kita terdorong untuk bisa memiliki atau terdorong untuk bisa seperti dirinya. Jadi kita melihat setiap tahun dia bisa zakat mencapai nisab 100 juta misalnya, atau 50 juta zakatnya per tahun. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin seperti dia. Dengan kekayaannya dia bisa berzakat, berinfak lebih banyak lagi. Dan ini dinamakan al-munafasah, atau saling saling berlomba-lomba. Ketika kita mencapai atau melihat hasad di dalam bentuk yang pertama tadi,
maka ini adalah hukumnya haram. Fahuwa haramun bikulli halin illa ni'mah asabaha fajirun aw kafirun wa yasta'inu biha ala tahyiju al-fitnah wa ifsatu dhatul bayyin wa idha'ul al-khuluq. Akan tapi kita boleh hasad ketika itu dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang fajir. Ketika harta itu dinikmati oleh orang-orang yang fasid, orang suka membuat kerusakan, koruptor misalnya, kan sekalian saja kita doakan. Atau orang-orang kafir yang dia telah menjarah harta bangsa ini, milik umat ini, maka kita doakan, ya Allah, cabutlah harta itu, ya Allah. Ya Allah, miskinkan dia. Itu intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibakum sayyiatun yafrahu biha. Namun ketika keadaan yang kedua, kita melihat saudara kita sukses, kita melihat saudara kita sudah mencapai jabatan tertinggi misalnya kan, kemudian kita berdoa, ya Allah, jadikan saya seperti dia, ya Allah, jadikan itu kebaikan buat dirinya, ya Allah. Dan ini yang menyebabkan turunnya keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Said Ahwa mengatakan, falaisat biharam bal hiya imma wajibah. Kata beliau, al-munafasah atau saling berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan hal yang haram, tapi itu adalah sebuah kewajiban bahkan. Wa imma mandubah wa imma mubah. Wa qad yasta'milu lafdul hasad badal munafasah wal munafasah badal hasad. Jadi ketika kita mengalihkan hasad itu kepada sebuah al-munafasah atau berlomba-lomba dalam kebaikan, maka itu adalah sebuah kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surat Al-Munafiqun ya, ayat 26. Dan seperti itulah Allah menjadikan setiap umat ini saling berlomba-lomba sehingga ada kebaikan di sana. Ketika saudara kita bisa menyantuni 10 anak yatim, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa menyantuni 100 anak yatim. Ketika saudara kita yang di sana bisa menyantuni orang-orang fakir, setiap bulan bisa memberikan 50 kilo, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa menyantuni 100 kilo. Sehingga ada keberkahan, ada turun rahmat. Dan ketika kita dibolehkan hasad, yaitu ketika kita melihat saudara kita juga, dia bisa bertilawah ana al-lail wa atrafan nahar, bisa bertilawah, bisa menambah hafalan, maka kita boleh hasad, boleh iri, apalagi dalam hal harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari fitnah hasad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dan keluarga kita untuk bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai agama yang dijadikan contoh dalam setiap kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim, terutama di bulan Ramadan ini, kita jadikan momen tahun ini adalah momen yang terbaik untuk melakukan atau melipat gandakan sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam kajian online ini, kita semakin kuat memegang tali Allah, kita semakin kuat memegang sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.